wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. SD Negeri 55 Pekanbaru. Kami bisa, kami juara. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar walau hanya dari rumah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Bila keluar rumah, gunakan masker. Seringlah mencuci tangan, hindari kerumunan, dan konsumsi makanan yang sehat. Baik anak ibu sekalian, bertemu kembali dengan Ibu Rosi Handayani dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ibu harapkan Ananda mendengarkan materi melalui video ini, karena nantinya akan ada tugas yang akan Ibu berikan setelah video ini. Baiklah, di awal pertemuan kita kali ini, kelas 6 semester 1, kita akan belajar tentang surat Al-Kafirun. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 1. Terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. 2. Menunjukkan perilaku toleran, simpati, waspada, berbaik sangka, dan hidup rukun sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Kafirun. 3. Memahami makna Al-Kafirun. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Melalui pembiasaan, peserta didik dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil dan tanpa disuruh. 2. Melalui pembiasaan, peserta didik dapat memiliki sikap toleran dan simpati kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman isi kandungan Al-Kafirun. Ketiga, melalui pembelajaran jarak jauh daring atau luring, peserta didik dapat menjelaskan makna surat Al-Kafirun dengan benar. Baiklah anak ibu sekalian, sebelum kita memasuki pelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, adapun judul materi kita kali ini yaitu pelajaran 1, indahnya saling menghormati. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Dengan diturunkannya Al-Quran, hidup kita akan terarah dan berada di jalan yang benar. Selain itu, membaca Al-Quran termasuk ibadah yang paling utama. Dan barang siapa yang membaca, mempelajari, menghafal, dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat. Mahkota dari cahaya yang sinarnya bagaikan sinar matahari dan nilainya tiada tertandingi di dunia. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Berikut adalah cerita hikmah. Ketika penaklukan Palestina oleh Khalifah Umar bin Khattab, para penduduk yang beragama Kristen was-was menanti sang khalifah. Mereka takut rumah ibadahnya dihancurkan dan dilarang untuk memeluk agama mereka. Kekhawatiran mereka tidak terjadi, karena ketika Khalifah Umar bin Khattab sampai di Palestina, beliau melarang para tentara Islam untuk menghancurkan bangunan tempat peribadatan mereka. Mereka dipersilakan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang mereka anut. Begitulah keluhuran agama Islam yang penuh dengan toleransi. Apakah yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi adalah suatu sikap saling menghargai satu sama lainnya. 1. Toleransi sesama agama. Contohnya, melaksanakan ibadah dengan baik dan tenang, tanpa mengganggu teman yang lainnya. Misalnya,
Ketika kamu melihat teman kamu lagi sholat, kamu tidak boleh mengganggunya. Nah, itu artinya toleransi sesama agama. Yang kedua, toleransi dengan agama yang lain. Contohnya, Ucok tidak mengajak bermain Abdul ketika waktu sholat Jumat. Begitu juga sebaliknya. Dan yang ketiga, toleransi dalam bahasa dan suku atau lain sebagainya. Sebagai contoh, ketika kita bergaul dengan teman yang berbeda suku dan bangsa, kita menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke isi kandungan surat Al-Kafirun. Adapun isi kandungan surah Al-Kafirun yaitu 1. Surah Al-Kafirun diturunkan karena adanya paksaan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad untuk memeluk agama mereka. Yang kedua, tidak adanya paksaan terhadap memilih dan memeluk agama. 3. Menjalankan ajaran agama masing-masing. 4. Tidak mencampur adukkan ajaran agama yang satu dengan yang lainnya. Dan kelima, adanya rasa toleransi terhadap agama lainnya. Apakah Anda sudah mengerti dengan materi pelajaran kita kali ini? Kuharapkan kamu mendengarnya sampai selesai dan mengulangi surah Al-Kafirun, membaca ayat dan beserta artinya. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pelajaran kita kali ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Sesungguhnya kepada Allah lah kita mohon ampun dan tempat kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.